Awalnya sih meniti karir itu dari jahitan. Lebih ke cenderung ke laki-laki perempuan ya berarti ya? Ya, Rito sendiri sekarang usaha di bidang apa nih? persaingan juga ketat. Mulailah saya bermain ke Purwakarta dan dari situlah saya mulai merintis karir di Cipayung. Nggak langsung di Cipayung sih Kang, saya cari tempat jauh lumayan ke pelosok-pelosok juga. Saya sempat ke Pengalengan, ke Bandung, ke Bogor juga saya udah puter-puter Kang. Di ubek-ubek. Sukabumi udah. Dukanya saya pernah ketipu Kang. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Tentunya masih suasana Lebaran. Idul Fitri, Oh, Idul Fitri. Ngomong-ngomong Kang Yoy, kita sebulan ini kan fokus beribadah puasa. Bocor. Alhamdulillah tidak. Wah. Ya. Setelah menjalankan ibadah puasa, tentunya kan kita ada hari kemenangan, Ya. Hari Raya Idul Fitri. Bagi yang menang, yang enggak pun menang. Menang. Puasa pun menang. Betul. Cuman sedih Kenapa sedih? giliran orang-orang pada cuti. Saya mah nggak kemana-mana Kang Yoy. Nggak ditanya kenapa, Terus kenapa tuh? nggak dikasih libur. Tapi THR pun dapat tuh. Boro-boro. Ada sih buat beli kacang-kacangan mah. Oh, nanti dapat deh dari saya nanti. Tapi kita kedatangan tamu Oh, dari jauh, di mana tuh? dari Cianjur. Cianjur. Beliau- Cianjur mana tuh? Cianjur Cipayung kalau nggak salah. Berarti banyak peyem dong. Bukan masalah, dia teman kita waktu di Wah. Cikertem. Yang Dia merantau. Oh. Dengar-dengar sukses sekarang. Sukses. Kita sebagai teman bangga. Ya. Cuman kita pengen tahu, Dengan bangga mempersembahkan. kesuksesan beliau itu, sahabat kita itu. Ya. Bang Rito. Kita gali. Kita Apa gali. sih kunci suksesnya gitu Ya kita juga pengen sukses dong. Ya. Pengen sukses nggak? Pengen lah tuh. Hah? Pengen. Nah, untuk tidak berlama-lama, PBL, teman PBL dimanapun berada, kita panggil Bung Rito. Harahap. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senalnya dibuka, Bang Pak. Rito, senangnya dibuka. Ini Mata bukan. suci soalnya. Silakan. Mohon maaf lahir batin ya. Iya. Ya dong, maaf lahir batin. Lahir batin. Ya. Nah, sebelum kita mulai, minal aidin wal faizin. Ya. Mohon Mohon maaf maaf. lahir Mohon maaf lahir batin batin, kalau ya. ada yang salah Dosa saya. dosa Dimulai dari nol lagi ya. Hutang pihutang dibebaskan. Bang, ini kan minal aidinnya udah nih. Biasanya kalau lebaran ada angpo, ada bawa. Bawa nggak buat saya nih, berdua? Insya Allah. Ada ya? Adalah nanti. Adalah buat. Adalah buat beli sampo. Yang namanya pengusaha masa sih Oh, nggak ngasih angpo. Kan kita istilahnya ngarep. Jadi ngarep-ngarep cemas. Nah, Oh, ya. ngarep cemas tuh acara di stasiun. Nah, alhamdulillah nih Santai aja. Kang Yoy, kita sudah kedatangan sahabat kita Ya. yang luar biasa. Beliau itu Amin, memang, amin. apa namanya? Ya kita bilang pengusaha. Ya. Kenapa bilang pengusaha? Memang ya terbukti dari nol merintis. Saya tahu beliau itu dari perjalanan beliau, ya. beliau seperti apa. Cuman kan lebih lengkap Perjalanan dan- dari apa dulu nih? Dari dunia sesat ke dunia. Jadi ibaratnya apa sih tip atau misalkan motivasi ya dari Bang Rito ini buat pemirsa PBL dimanapun berada untuk mencapai titik sukses? Ya. Kan kita tahu sukses itu bukan berarti banyak duit saja Ya. kan? Intinya sukses Ya, dalam bisa segala hal. sharing lah, bisa Sharing. Nah, untuk itu mau Bang Yoy atau saya yang nanya duluan nih? Ya silakan Bung Dukan aja dulu. Hah? Silakan Bung Dukan. Saya. Nah, kalau saya sih udah tahu ya Bang Rito seperti apa, dari mana. Cuman kan ini Pemirsa belum pemirsa tahu. PBL pengen tahu Oh iya. Bang Rito itu tinggal di mana awalnya, tinggal dan lahir di mana, punya keluarga berapa. Dan dari manakah berasal? Dia. Ya itu dari mana berasal tadi. Bisa dijelaskan, Ya. Bang Rito? Ya, Biografi sebenarnya lah. Ya.
Sebenarnya gini Kang Deddy, saya mah asli mah orang Cikerta. Orang Cikerta. Bogor lah kalau mungkin Bogor. gitu. Bogor. Kalau kedua orang tua sih Padang. Padang. Juga ke Padang mana Cikerta. nih, Bukit Tinggi apa Pariaman? Tanah datar, Kang. Tanah datar. Tanah datar. Pernah? Tepatnya Batu Sanggar. Batu Sangkar. Pernah sih denger. Belum ke sana? Belum. Oh, nanti kita Ya. sama Bang. Ya, terus mungkin lanjut. bisa lihat dari YouTube. Dari YouTube bisa. Iya Pak, lanjut. Lanjut. Oh, dari Padang hijrah ke Bogor. Awalnya itu Orang orang tua. Kalau saya masih lahir mah di Cikerta. Lahir di Cikerta, Ya. bukan lahir di Padang ya. Udah di Bogor. Bang Rito lahir gitu. Ya, tapi saya bisa bahasa Padang juga gitu. Bisa. Karena pernah sekolah di Padang waktu SMP. Oh. 3 tahun, Kang. Bahasa Sunda juga bisa dong. Bisa, alhamdulillah. Oh iya, karena besar di sini ya. Ya, Saya karena- tahu tuh kalau kita ke Padang ya, bukan ke masakan Padang, tamboci. Apa itu? Tambuci ya? Ya. Tamboci ya yang benar. Tamboci ya Artinya tepatnya. Tambah 1. Oh, bisa tambah lagi, bisa tambah 1. tamboci. Kalau ange, Kalau ange itu anget. anget. Oh, ange. Ange bukan ange, bukan pakai H. Ange, Ange. ange. haknya dihilangkan. Iya. Ange lah, Bar. Enggak bahasa gue kadang kedua. Tidak lama tak bersua karena Lanjut terus seperti apa lagi tuh apa biografinya setelah orang tua dari Padang, Bang Rito lahir tuh. merantau. Kel- Merantau tahun berapa ingat nggak? Dulu awal. Dulu waktu orang tua masuk ke Cikerta itu tahun 80-an kayaknya kan. Oh, 80. Kurang lebih tahun 80-an. Waktu itu orang tua saya sih awalnya di Cikertek itu pertama orang Padang masuk ke Cikertek itu orang tua saya. Luar iya. biasa. Orang tua saya. Padang pertama batu Legend, Padang bisa pertama. dibilang. Legendaris itu Iya, berarti ya. Legend of Orang the Padang. Zoro. Legendnya orang Padang mungkin ya tepatnya. Oh. Pada waktu tahun 80 itu orang tua saya itu pertama kali usaha itu jahitan. Oh. Jahitan. Jahitan. Saya masih ingat tuh namanya Ingat King kan? Taylor. King Taylor Ya. itu. King Taylor. Biasa. Berak ceking beki molot. Lanjut. Lanjut. Awalnya sih meniti karir itu dari jahitan. Hmm. Dari jahitan Awal dari awalnya. jahitan. Setelah berjalannya jahitan, inisiatif dari ibu saya, mungkin mama saya sih, saya manggil orang tua saya mama. Mama. Ibu Iya. itu. Nah, Beralihlah ke baju. Oh, Awalnya pakaian. ngampar pakai samak apa namanya? Terpal. terpal merintis dari nol banget itu. Dari nol banget luar Waktu biasa. waktu zaman ada siap hari pasar tuh, ya biasanya. Ya kan. mungkin ya kayak gitu. Awalnya sih jual-jual singlet, celana dalam kayak gitu-gitu. Celana Pakaian dalam. dalam. Ya, Pakaian dalam. pakaian Lebih dalam. cenderung ke laki-laki perempuan ya berarti ya. Ya. Hmm. Dan setelah fokus mungkin ibu saya, mama saya itu alhamdulillah gitu. Karena Alhamdulillah. fokus beralih ke baju pakaian. Pakaian. Dan untuk jahitan Masih Waktu itu berjalan. Yang Masih jadi berjalan. yang jadi pertanyaan saya tuh kan hijrah ke Bogor atau Cikerta ya. Itu ngontrak apa langsung beli rumah gitu maksudnya? Awalnya ngontrak dulu. Oh. Kan merintis dari nol. Ya. Bener ya berarti. Siapa tahu kan maksudnya di Padang itu udah bawa uang, maksudnya beli tempat tinggal belum? Bener-bener modal dengkul itu. Luar biasa Modal berarti. dengkul. Alhamdulillah udah punya tempat 3 kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah orang tua Alhamdulillah. saya mungkin Berhasil lah berkata Ya. berhasil ya. Terus setelah itu perjalanan itu lambat laun, Orang tua masih orang tua nih. ya Orang tua. Lambat laun sewa tempat. Sewa Sewa tempat, tempat. ya. Sedikit-sedikit sewa tempat. Sedikit kecil. Kecil. Masih toko Spesial, kecil. Alhamdulillah. Memberanikan orang tua saya berani sewa tempat. Ya itu buka pakaian. Buka pakaian. Buka pakaian. Macam-macam lah ya, pakaian apa namanya? Kaos atau kemeja gitu ya. Hampir Campur. semua sih orang tua saya multi, bisa dibilang Outfit multi. semua itu Ada. outfit ya. Semua barang ada, mulai dari kaos kaki, apa sarung kayak gitu-gitu, koko. Ya. Nah, intinya kan perjuangan orang tua Bang Dito itu luar biasa. Nah, akhirnya Bang Dito itu ada berapa saudara? Saudara bertiga sekarang. Ah, Sebenarnya mah berempat. berempat. Tiga Saudara bersaudara. satu itu kakak yang paling tua. Kita doakan dulu kakak Bang Dito semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Diampuni segala kehilafannya, dosanya. Nice. Oke, lanjut. Saya merinding kalau doakan. Ya mendoakan yang Tapi terbaik. kita juga bakal kayak gitu kan. Bakal, cuman yang istilahnya orang baik pasti duluan, bukan kita tidak baik. Iya. Maksudnya mungkin Namanya umur kan, Umur. mungkin dia dulu
duluan, saya belakangan kan nggak tahu. Saya Mungkin saya belakangan dia duluan, Wah. nggak tahu kan. Kalau mau duluan aja. Gitu. makasih. Ayo. Ayo. Apalagi nih yang mau ditanyakan ya? Nah, Nah, di antara 3 bersaudara Bang Rito ini kan berarti kan Bang Rito itu lebih condong ke usaha ya sekarang yang dijalani ini. Nah, saudara yang 2 lagi yang masih ada ya kan sama ngikutin jejak orang tua apa gimana? Ya, kalau untuk adik sekarang sih dia masih apa namanya pengangguran. Kalau adik mah nggak mau Belum dia terjun, belum. mengikuti orang tua saya, dia nggak suka. Mungkin belum kelihatan apa nih ini usahanya gitu ya. Kalau disebut pengangguran nggak juga Enggak sih. juga lah, adalah kalau kegiatan. ada ibaratnya, kegiatan. Ya malum lah, anak muda masih labil. Masih Masih labil. Tapi adek apa kakak yang satu lagi ke bidang Kalau kayak adik saya sih sekarang, kalau untuk sekarang dia buka servis HP. servis HP, Servis keliling lah dia. Oh. keliling. Mm-mm. Luar biasa. Terus kakak sendiri Nah, kalau untuk kakak itu kakak yang pertama itu perempuan, buka usaha baju. Usaha baju kan. Oh ya, meneruskan orang tua ya. Iya, orang tua. Luar biasa. Tapi orang tua juga kan tetap masih buka kan? Masih Dia buka cabang ya. buka cabang. Terus nih ngomong-ngomong, untuk Rito sendiri sekarang usaha di bidang apa nih? Sekarang perjalanan Ya. karir saya sekarang buka elektronik kan. Elektronik. Oh. Dari awalnya apa? Dulu emang pernah buka konter HP. Oh. basic Kan hand. tahu sendiri lah, saya Ya. kan dulu pernah buka konter HP. Ya. Itu Bang Rito sudah berkeluarga atau belum waktu misalkan menjalankan konter itu apa servis HP? Waktu Sudah. tahun 2005 sih ya tepatnya, saya lulus sekolah SMA itu langsung buka konter HP Kang. Oh, luar Langsung buka konter biasa. HP. HP, ya. Itu belum menikah itu. Berarti masih bujangan waktu itu ya. Ya, masih jangan. Merintis lah gitu ya. Dari konter HP dan pada akhirnya tahun berapa tuh hijrah ke yang sekarang Cipayem. Cipayem ini? Ya, saya dengar kan sekarang di bidang elektronik ya. Ya. Gimana awal ceritanya bisa ke elektronik? Ah, Coba gimana bisa itu? Sampai dengan sekarang Ambil boleh dibilang- keputusan. Boleh dibilang sukses lah ya. Ya. Amin, Amin. sukses. Ya. Bisa di Mudah-mudahan aja. Bisa diceritakan tuh. Tepatnya sih saya sebenarnya konter HP ini lama Kang, konter HP. Saya dari tahun 2005 sampai 2016. Itu berarti hampir 11 tahun ya? 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun Awal mulai ini ya perjalanan. Ya. Nah, di tahun 2016 ini persaingan semakin ketat kan? Ketat memang. Persaingan semakin ketat. Bukan baju aja Kang Yo yang ketat, ternyata Iya. persaingan usaha Dari juga. segi bisnis sekarang fashion apalagi udah semua ketat sekarang. Iya. Online. Nah, disitulah merasa persaingan ketat. Ya. Berubah Saya haluan. menikah tahun 2010 Kang. 2010. 2010. Sama bareng. Ya. Apanya? Cuman beda waktu. Oh, sama Akang? Ya. Akang Bukan lebih sama tua. saya nikahnya. Waktunya bersamaan. Tapi kan Akang lebih tua dari saya. Iya sih kalau masalah tua mah. Tapi kalau tampang memang tua. Iya. Sama lah kita Sama sama-sama lah. tua. Berarti tahun 2010 ya. 2010 saya menikah dan 2012 anak lah. Apa? Lahirlah anak yang pertama. Lahir anak pertama, Cowok. cowok. Nah, dari situlah mulai kan berjalannya waktu, usia anak yang pertama udah mulai bertambah usianya. iya. Udah bisa mulai minta jajan. Jajan, Minta jajan bener. dong. Ya. Nah, dari situlah saya mulai berpikir. Ya. Anak saya udah gede sekarang. Kebutuhan semakin Nah, kebutuhan semakin banyak kan. Ya. Udah. tuntutan kehidupan. Nah, iya. Dari situlah saya udah mulai berpikir. 2016 anak saya berarti kan udah umur 5 tahun. 5 4 tahun. tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Pak Ud mau Pak Ud ya? Ya, 5 tahun Pak Ud. udah bisa minta jajan. Nah, di sini persaingan juga ketat. Dan inisiatif lah saya datang ke rumah saudara. Ada saya saudara di Purwakarta, di Bojong. Oh, main. Main. Tanya-tanya. Tanya-tanya, sharing. sharing. Ke Purwakarta tempatnya Kang Dedi waktu jadi bupati ya? Bukan. Kang Dedi Mulyadi, ya. Ya, daerah situ. Daerah situ tepatnya. Daerah situ. Oh, iya. Purwakarta Bojong. Tapi nggak ketemu Kang Dedi. belum. Oh, belum ya. Pengen banget saya ketemu sama Semoga dengan Pak Haji. Pak Haji Dedi Mulyadi, siapa tahu dengan podcast ini bisa ketemu Kang Yo kita. Iya. Bisa silaturahmi. Bapak Aing. Bapak mantap. Aing, mantap lah. Ya, terus lanjut. Ya. Apalagi nih? Oh, tadi sampai di saudara ya? Saudara, Mm-mm. saudara itu tadi. Mulailah saya bermain ke Purwakarta itu, ketemu abang saya, udah. Udah. Oh, udah. Saudara dari Udah. mana itu?
Dari bapak. Bapak. Dari bapak. Oh, manggilnya Udo ya? Udah, kalau orang Padang kan ada Uni, ada Udah itu apa? Paman. Kakak. Kau kakak. Udah. Kalau di Sunama meren AA lah. AA. AA. Main ke sana dan kata kakak udah saya itu bilang gantilah usaha kamu tuh jangan counter terus, kamu udah berjalan 11 tahun tapi tidak ada perkembangan. Betul. Nah disitulah saya juga termotivasi ngelihat terobsesi beliau sukses gitu. Sukses kan di bidang elektronik sama mebel. Dan dari situlah saya mulai merintis karir di Cipeyem 2017. Alhamdulillah nggak langsung di Cipeyem sih Kang, saya cari tempat jauh lumayan ke pelosok-pelosok juga. Waktu itu waktu awal mula sampai ke Pangalengan saya. Terus itu gimana cerita itu nyari tempat apa emang sengaja cari tempat daerah situ udah terbayang prospeknya bagus atau gimana itu? Kalau bicara soal bagus ya kita juga nggak tahu ya daerah Cipeyem itu seperti apa. Kebetulan ada saudara juga orang Padang di Cipeyem. Di Cipeyem itu ngasih gambaran lah. Ya bahwa di sini tuh ada gimana ya? Peluang. Ada peluang untuk berdagang ini di sini lumayan bagus. Bagus. Karena belum ada pesaing. Ya, kalau pesaing ada sih Kang. Ya, kalau pesaing di sana juga Chinese banyak. Ciranjang, Raja Mandal itu toko elektronik aja banyak. Banyak juga di sana ya. Saya sempat ke Pengalengan, ke Bandung, ke Bogor juga saya udah puter-puter Kang. Di Ubek-ubek. Sukabumi udah sampai ke Dayakolot. Dan ya itu mungkin Allah juga memberi rezeki saya dipertemukannya ya di Cipeyem. Bukalah saya elektronik. Tahun berapa itu? 2017 Kang. 2017. Itu mulai langsung survei terus dapat tempat, terus langsung mulai jualan atau gimana? Awalnya sih saya juga melihat tempat yang saya isi asal gimana gitu ya, kurang yakin awalnya. Karena berhubung saya punya saudara juga di Cipeyem, dia meyakinkan saya. Nah, saya tinggal dulu Kang di Cipeyem, nggak langsung buka Kang. Oh, tinggal dulu. Kan saya pengen tahu nih prospeknya di Cipeyem itu seperti apa. Betul. Daya tarik konsumennya seperti apa, penghasilannya seperti apa, di sana tuh seperti apa, terus apa masyarakatnya cenderung ya golongannya lebih cenderung ke golongan menengah ke atas ke bawahnya lebih banyak kan kita nggak tahu. Mungkin setelah Bang Rito berjalan ini, apa sih suka dukanya kalau dibandingkan waktu counter sama sekarang mebel apa elektronik tuh lebih suka dukanya lebih banyakan mana tuh? Perbedaannya maksudnya perbandingannya waktu counter mah ini suka dukanya. Nah kalau ini gitu apa? Elektronik seperti apa coba? Kalau bicara soal suka duka, dua-duanya ada. Seperti kalau counter saya kan nggak tahu tuh suka dukanya seperti apa. Apakah pernah ketipu? Apakah pernah orang namanya kita pelanggan suka ada aja yang bawel apa gimana tuh? Gimana? Saya sih pertamanya mah kalau bicara soal suka duka pasti ada aja lah. Ada ya pasti. Saya buka counter HP saya tuh langsung buka servis HP Kang. Servis HP dulu. Itu bisa awalnya atau gimana? Otodidak. Kalau otodidak biasanya habis handphone 10 buat itu tuh eksperimen baru biasanya bisa. Enggak sih. Saya ada teman juga di Sesepan. Ada teman yang jago, benar-benar jago itu. Ikut dulu training atau Nah, enggak. Ya ikut dia ini aja bantuin bongkar HP di Ciawi. Alhamdulillah beliau juga nggak pernah pelit soal ilmu gitu. Tapi dari situlah saya salut, mungkin ada pengalaman Bang Rito ini ada juga ya. Teman saya juga counter ya. Pengalaman ya. Temannya gitu ya. Dia counter servis tapi dia nggak nyervis, cuma nerima doang, dia nyervis ke orang lain. Karena dia memang kemampuannya mungkin ada terbatas, kalau nemu HP yang agak sulit ya dioper lagi. Keuntungannya ya dibagi dua, apa 70-30 sama yang nyervis. Ya, biasa seperti itu. Ada nggak ngalamin kayak gitu kan kalau Bang Rito mah misalkan kalau nggak bisa sama dong. Sama kalau ada awalnya kan nggak mungkin saya juga kenal sama orang Ciawi kalau nggak seperti itu dulu. Berarti awalnya kayak teman saya juga begitu soalnya. Kalau ada yang datang ke counter
Ya saya bawa dulu ke orang lain gitu ya. Berarti- Yang saya percaya itu yang di Ciawi. Oh, berarti punya. Minta tolong ke beliau dan udah semakin berjalannya waktu kan, dekat Ya, kan. ya. Nah, disitulah saya mulai menanyakan gimana sih caranya ini buka-buka servis itu Berarti gimana. sukanya waktu buka kontrol berarti sukanya lebih gampang cari dapat uangnya atau gimana? Dibanding yang sekarang nih. Kalau bicara soal kerja sih sebenarnya mah lebih nyamanan di counter kali ya. Ah. Karena kenapa? Counter HP itu tidak terlalu capek kerjanya. Ya, Tidak keluar keringat seperti toko elektronik. Hmm. Santai. santai kalau itu. Kalau saya dulu kebalik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau waktu counter Waktu counter itu jadi kebalik. Jadi Banyak kan malam ini. ya servis HP itu enaknya malam. Apalagi Ya. jam 2 jam 3 tuh subuh. nyari ketenangan di situ Jadi ya. ketenangan, main blower aja Kang saya mah Kang. Blower, oh. Dulu. Tahu Nah. blower itu. Hah? Blower. Baru buat manasin ini apa? Handphone yang solder uap itu loh. Yang kayak api ya, api gitu. Nah, suka dan dukanya saya pernah ketipu, Kang. Nah, itu maksudnya. Saya pernah ketipu dulu counter Mana tuh? belanja voucher dulu. Orang Ada yang belanja voucher ke saya. digosokin. Hampir berapa ya dulu ya? 6 juta. Ke hipnotis atau gimana? Bukan saya yang ke hipnotis, si orang itu yang ke hipnotis. Oh, gitu. Iya, saya kan Tapi kan bayar itu dia, bayar. awalnya bayar 100.000 dulu kan. Awalnya bayar dulu 100.000. Dia katanya ada pariwisata yang mau berkunjung ke villa di Pancawati. Pancawati waktu itu. Ya, itu di Pancawati kan. Belanja 100.000 otomatis kita jual dong. Iyalah, Konser, namanya konser, beli kita ya. kasih. Pertamanya awalnya cash, belanja hampir 500.000, bertambah lagi 100. Kita udah mulai percaya dong. Ya, iya dah, pertamanya udah dong. biasa ini. Ya, karena dia bilangnya saya punya pariwisata lagi di jalan dan butuh bos saya butuh pulsa katanya untuk menghubungi yang di Pancawati. Bilangnya seperti itu. Awalnya. Ya. Dan kesini dia minta terus tuh. Heeh. Dan bosnya katanya mau bagi-bagi pulsa. Heeh. Bagi-bagi pulsa buat pariwisata, Ya. katanya ada kuis. Berhubung dia ada dia kan. Iya. Jadi ya udah kita kasih aja Kita terus. kasih tanpa ada curiga. Nggak ada curiga. Awalnya mah saya nggak ada curiga itu. Iya. Minta terus tuh pulsa voucher 50.000 sampai 100.000 saya kasih. Nah, dari 4 juta saya stop. Ya. Saya stop dulu. Heeh. Teteh, ini punten notanya udah 4 juta. Udah Saya juga gede. udah mulai was-was. Was-was dong. Tapi kata saya kenapa was-was, ini orangnya masih ada di Iya, sini kan. masih ada. Nah, dari situ tenang Pak. Kalau untuk pembayaran bos saya lagi di jalan. Gitu terus alasannya. Heeh. Bos saya lagi di jalan, bentar lagi juga sampai. Beliau juga minta lagi pulsa kebenaran ini. Jaminannya saya, tenang aja. Kata si teteh itu. Kata si teteh itu. Emang cantik si teteh. Bukan masalah perkara cantik sih. Perkaranya? Dia kan, saya udah percaya sama dia kan. Oh. Udah percaya sama dia. Ya mungkin sudah percaya ditambah cantik ya kan double pretok maksudnya. Enggak, Ibarat itu, enggak. Ya, terus akhirnya Enggak, ya. gimana tuh? Nah, berjalannya terus waktu kan, dia minta lagi, saya nolak dulu. Ya nolak. Akhirnya saya kalah. Saya saya minta ngobrol sama bosnya. Bosnya? Dan saya sempat ngobrol, pokoknya itu anak buah saya ada di situ, dia jaminannya. Oh. Tolong saya butuh benar-benar urgent, harus dikirim lagi ini pulsa. Soalnya saya lagi ada door prize katanya. Iya. Kata saya kok door prize pulsa kata saya. Ya kan ini pulsa udah program masuk. saya katanya dulu. Biar langsung di akal gitu ya. Iya, door Terus prize-nya akhirnya? berikut Akhirnya? pulsa. Ya udah kita kan bosnya udah bilang gitu, udah kepalang 4 juta kan. Ya udah kita kasih lagi gitu kan 1 juta. Kasih lagi dan 5 juta udah saya stop. Dan saya tahan itu si cewek itu. Dan yang lebih parahnya lagi ternyata ini si cewek ini dihipnotis. Dihipnotis, korban Umuran hipnotis. berapa itu? Nah itu yang saya nggak tanya dulu ke dia, harusnya saya minta dulu KTP ya. Iya. Umur berapa? Heeh. Dari badannya mah besar, tinggi besar. Tinggi besar. Apa Bang Rito juga kasih notis? Enggak tapi. Kayaknya bisa jadi juga kayaknya. Sampai lupa KTP Ya, itu. lupa. Terus nanti akhir-akhirnya gimana tuh? ujungnya? Endingnya. Saya udah minta KTP, saya minta KTP, dilihat, waduh ini usia masih anak-anak lah gitu, masih SMP, ternyata badannya doang yang gede. Ya Allah, berarti saya di situ mulai istighfar. Badan gede tidak menjamin Tapi umur kan tua. Ngomong katanya mau bagi-bagi voucher dan door prize acara perusahaan itu. Iya. Padahal ini masih sekolah ya. Iya. Dan saya usut terus itu si cewek itu, dia ngaku masih SD. Waduh, masih SD. Oh.
dan udah saya stop aja. Dan saya ini, oh ini penipuan. Udah saya baru ngehnya udah 30 menit kemudian penipuan ini kena Hipnotis. undian berhadiah kayaknya dia. Dan dia ngaku bener. Iya. Undian yang berhadiah itu kan. Nah disitulah saya dukanya counter. Tapi itu dibayar. Nah setelah itu kan saya nuntut dong. Iya, Jadi nuntut. udah 6 juta kan. Ya. Datang saya telusuri rumahnya Ya. dan ternyata astagfirullah Kang. Rumah oge aduh Kang. Ini ya nama cuk bahasa Sunda mah udah ripuh lah gitu. Iya. Rumahnya juga dari gubuk kan. Iya, aduh. Saya juga gimana lagi kan udah Ya. kata saya teh pasrah saya juga ini. Ah. Secara kekeluargaan aja lah ini. Akhirnya. Tadinya mau saya bawa ke kantor polisi kalau Ya. dia nggak mau bayar kan. Tapi bayar pada akhirnya. Nah kebetulan ada tukang ojek di orang Cimande ini si cewek ini ngasih tahu ke saya kakaknya kerja orang Jakarta mendingan Ke kakaknya. kita selesaiin secara keluarga aja Kang bilangnya ke saya. Udah saya bawa kan kakaknya kata saya teh kita bisa selesaikan secara keluarga asal teteh mau bayar ini ke saya. Saya tunggu di toko saya bawa kakak sekeluarga teteh lah kata saya teh bilang perlu. Kita ditahan. selesai. Enggak anaknya ditahan. Enggak, karena saya udah tahu rumahnya kan. Oh, Makanya udah juga tahu. saya tahan dan KTP saya tahan. Ya. Udah lapor RT RW Ya kalau ditahan mah ntar tanggung jawab ngasih makan. Iya itu repotnya kan. Repot kalau ditahan. Double dong. Masih mending ntar bawa ke hotel. Jangan sampai lah kayak gitulah. Kita udah kena Tapi musibah. akhirnya beres juga itu, dibayar. Nah setelah itu datang kan keluarganya ke toko saya. Nah, Sesadu. sesadu. Enggak sih. Setelah datang ke rumah saya dia minta toleransi lah. Ini kan ini musibah katanya. Yang namanya musibah kita nggak tahu. Dan ada orang tua saya juga. Dihadiri lah ya. Ya ada orang tua, ada paman saya itu kebetulan paman saya juga sekda itu ada kebetulan ada paman saya yang di Padang itu dia yang ngurusin soal tahu hukum dia soal ini kena pidana ini bisa Iya. perdata katanya. Pasal 273. Pasal berapa? Apaan ya? tuh? 273. Penipuan. Oh penipuan. Ya betul. 287. 287. Apa tuh? Apa? Oh. Penipuan gelap. Ya, Setelah udah itu pihak keluarga meminta keringanan. Keringanan. Jangan dibebankan ke saya semua dan saya keluarga tidak mampu katanya. Dan orang tua saya luluh ternyata kan. Nah, setelah runding kita kan menyelesaikan masalah ini dengan secara kekeluargaan. Keluargaan lah ya. Ya Kita udah. Orang Indonesia. Ya, tapi akhirnya beres juga bayar kan. Dibayarnya setengahnya, Kang. Setengahnya. Nah, itu duka saya kan dari konter dukanya HP itu. itu ya. Ya. Ya semoga hikmahnya itu Ada hikmah di balik ada musibah di balik hikmah. Hikmah sih. Ada- Ada musibah di aduh. Ada hikmah di balik Nah, musibah. saya mau ngomong itu. Dikat gimana aing teu beuki aing mah. Ya intinya kan dari apa yang terjadi, Setiap usaha pasti ada. setiap usaha atau apapun itu pasti ada luka-liku. Ya, semua orang pasti Semua orang pernah pasti. mengalami sih kan. Luka liku laki-laki. Mungkin itu segelintir suka duka dari konter, ya kan? Itu kan jadi acuan nih buat ke depan. Sekarang kan di bidang elektronik sama mebel ya, Bang Rito nih. Furnitur mebel. Itu jadi ibaratnya spion. Pion apa itu? Motor. Bukan untuk melihat yang terjadi masa lalu. Oh. Untuk masa depan jangan sampai ya jadi kita Terjadi lebih lagi, terjadi diulang diulang kembali. Ya, betul. Dan dari hikmahnya itu mudah-mudahan Allah ganti Pasti kalau kita yang berlipat ganda betul. udah dari tadi kita tangkap ya kan orangnya nggak keadaannya seperti itu. Orang tua Bang Rito sendiri udah luluh hatinya kan melihat Ya. kenyataan seperti ini. Itu luar biasa menurut saya. Betul. Belum tentu semua orang bisa begitu, Bang. Ya. Pasti kalau namanya orang karena merasa dirugikan ya larinya ke jalur hukum. Tapi ini Pasti. harus jadi contoh buat teman PBL dimanapun berada, apapun masalahnya jangan dulu main polisi, maksudnya Main hakim sendiri ya. main hakim sendiri, kita kekeluargaan. Nah, next ke tadi usaha sekarang kan mebel sama elektronik atau perlengkapan rumah tangga lah berarti ya, lebih gampangnya ya. Iya. Suka dukanya apa aja tuh yang udah dialamin selama perjalanan ini? Saya kalau bicara soal jujur Kang, buka elektronik itu ternyata lebih susah lagi dari konter. Nah itu seperti apa?
tepatnya sih modal kali ya. Modalnya lebih Modal besar. lebih besar daripada besar. counter. Tahun 2016 sebenarnya itu udah mulai 2016 udah ada online sebenarnya itu udah ada Shopee. Udah ada Shopee, si Oren. Iya, sebenarnya kalau buka elektronik itu kan modalnya harus bener-bener mahal gitu, bisa Iya. dibilang ratusan juta kan. Iya. Karena kamu ada kayak wallet TV, kulkas alat. Kulkas kayak gitu itu gede kan itu. Iya. Tapi Bang Rito nggak main gitu, maksudnya kerjasama dengan yang online itu online shop nggak main? Nggak main. Lebih cenderung ke manual aja, maksudnya Jual di toko aja. jual lah. di toko aja, orang datang membeli gitu, maksudnya Tapi nggak pakai- awal modal awal untuk elektronik berapa dulu? kira-kira waktu itu. Dulu kalau elektronik ini hebatnya elektronik kan bisa ngutang gitu. Ya, Oh, mungkin kan tetap kita kan harus distributor. ada punya modal awal ya. Modal awal itu minimal kan karena kan baru buka itu ya salah sih nggak bisa langsung ke situ kan. Ya minimal kan kita buat pajang-pajangan barang dulu sementara. Ya langsung belanja Ya. ada lah buat modal pasti. Ya, Ada Itu 130 juta. 130 modal juta. awal. modal Kan awal. harus ada pegawai juga kan, soalnya ada Oh, barang-barang belum. Masih. Saya waktu pertama merintis karir sama istri itu Berdua. berdua. Luar biasa. Ngantor sendiri kalau ada Iya yang- betul. Kalau ada yang beli kulkas saya ngirim sendiri. Masih sendiri dulu kan. Tapi kendaraan ada kan waktu itu masih ada. Pakai Dan di- motor, pakai motor kan. Oh, pakai motor. Pakai Maksudnya motor. bukan pakai mobil bak, nggak ada, belum ada waktu itu. Belum beli, belum. Kulkas kan bisa masih bisa dikirim Bisa, ke motor. maksudnya Iya. kalau lemari yang gede itu Iya. kalau misalkan ada Oh itu misalkan- belum, saya belum buka belum ada motor. yang lemari. 2017 bukan 2016 kan, 2017. Oh, iya. Awal mulai. 2017 itu saya bukannya elektronik dulu Kang. Oh, belum ada mebel-mebel. Belum ada furnitur, berhubung modal kali ya. Ya, modal kayak TV, televisi, kulkas mah udah ada mungkin Magicom. ada Magicom Lebih seperti kayak itu mah elektronik mah ada. Awalnya sih sedikit-sedikit dulu Ya. lah. Nah itu saya kalau ada kirim barang, saya ngirim sendiri, istri yang jaga di toko. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi saya belum pakai karyawan itu 2 tahun Kang. Mencapai titik menyediakan, maksudnya mencari pekerja untuk karyawan, maksudnya selama 2 tahun baru ada pekerja maksudnya gitu. Nah, Setelah saya mungkin merintis ada sama perkembangan dari banyak Prospek ini ya dulu kan. mungkin. perkembangan dari apa Omset. Omset. kan lihat terus dari emang kita udah nggak kepegang nih kan kalau belum lagi kan ada- sewa toko kan. Iya. Sewa toko Berarti baru. awal sewa kita ya dulu Sewa. Mudah-mudahan jadi Selama 2 tahun itu Kang saya ada Kepemilik, cobaannya kepemilik. sempat goyah juga itu di Cipayung dulu kan. iya iya Sempat goyah dulu saya ini Goyahnya- kok goyah sepi, apa tuh? sepi. Sepi. Selama 2 tahun itu saya sepi aja gitu toko Kang. Yang namanya buka baru baru kalau iya, merintis iya, dari nol gitu Kang. Iya. Orang kan belum percaya sama saya gitu Minimal kan. saya itu merintis itu sampai 2-3 tahun lah baru Iya. kelihatan gitu kelihatan kan karena kan kita cari customer itu nggak gampang gitu. Saya sempat down juga kan dulu di Waktu Cipayung itu? waktu itu. Sempat wah kata saya berpikir sama ya apa adu pendapat sama istri gimana ini kita di Cipayung Terusin Ya. apa enggak gitu kan? terusin apa enggak. Kata istri lah wala lah bismillah kata luar istri. biasa. Makanya biasanya sukses seorang laki-laki di belakangnya ada Ya doa istri. dua istri dan istri yang Mm. luar biasa biasanya. Makanya ini terbukti. Berarti mulai 2017 2016 ya? 2017. Ya. Februari 2017. Sekarang 2025 berarti udah 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahun. Kelihatan prospek ibarat tuh apa yuk? Enak gitu maksudnya dalam arti tuh udah kelihatan tuh berapa tahun tuh? Mm-mm. Kelihatan mulai ada pelanggan itu udah 3 tahun kemudian Kang. Kemudian. 3 tahun kemudian. Intinya sih elektronik ini ternyata kepercayaan sih Kang. Ya. Ternyata kepercayaan. Ya, kepercayaan, pelayanan juga Ya, mungkin pelayanan gimana kita meyakinkan konsumen itu Konsumen. harus ramah. Ya, Intinya itu sih benar. ramah kita Ya, ke konsumen benar. itu. 3 tahun kemudian alhamdulillah Agak ada mulai naik kelihatan. gitu penjualan, ada mulai naik. Ada peningkatan Barulah lah. saya pakai karyawan Kang, udah 3 tahun di Cipayung. Udah kelihatan itu prospeknya. Dan itu pun karyawan bukan asli orang Cipayung, masih orang Padang. Orang Anak Padang. bibi. Anak bibi. Iya, saya takut nggak bisa kegaji gitu kan. Iya. Kalau anak bibi mah ibaratnya kita kasih makan dulu aja nggak apa-apa lah Iya. gitu sama rokok Kang. Iya, gitu. yang Enaknya sama saudara lah gitu. Ya. Nah itu 3 tahun saya baru pakai karyawan. 3 tahun masih karyawan. Berarti sekarang karyawan udah berapa orang? Berempat. Wah, alhamdulillah. Berempat dan, Berempat. dan juga sekarang itu udah punya mobil bak mungkin. Udah. Karena ada mebel, udah mulai ada mebel kan. Udah ada mebel, itu buka mebel itu tahun 2018 akhir kayaknya. 2018 akhir 2018 udah akhir. ada mebel masuk gitu. Oh enggak Kang, maaf. Ini kan dulu waktu di ini
di apa sih toko itu ada dua, Kang. Ada Ada dua. dua. Ini toko saya elektronik, ini soto. Oh, di Dulu. bersebelahan. Nah, saya udah berjalan 8 bulan, ini udah nggak diperpanjang. Oh, gitu. Saya ambil lah tempat yang ini Itu. tuh, saya bobol semuanya. Memperluas. Tapi berhubung modal nggak ada, ya saya tutup dulu, Kang. Ditutup yang pakai sebelah lodor. ini, karena takut nggak ada barang lah, nggak enak Ya. mungkin Tapi dilihatnya. sekarang udah dibuka lagi ya? Udah dibuka, udah diisi furnitur sekarang. Tapi selama Bang Rito itu di sana di Cipayung, kalau Sambil secara sambil minum dulu deh. Secara misteri ngalamin nggak? Maksudnya ada Istit. mistiknya ada nggak? Kan namanya kita orang baru nih. Ya saya pun misalnya berkunjung ke tempat lain, misalkan baru bisa suka ada lah. Pagi nih udah lama Ada apa? hampir. Apakah pernah ada kejadian-kejadian selama di sana? Mudah-mudahan sih nggak ada. Kalaupun ada seperti apa? Misalnya. Kalau saya selama di Cipayung bukannya saya tak kabur nih ya. Ya, Nggak ada sih. Nggak ada. Lebih takut ke maling malah saya mah. Di sana Itu. mah rawan. Harus ditidurin kan ke sana. Nah, makanya kenapa saya berbicara itu? Kalau namanya makhluk halus itu kan ibaratnya hanya menakut-nakuti. Kalau hanya merampok, nyawa kita juga bisa terancam. Nah. Maksudnya itu pertanyaan saya ke sana. Saya Caranya, lebih takut ke Istri. ke Allah sih takut mas ya. Yang nomor satu mah. intinya, Istri semua pasti takut. Kang Iwai, namanya kita usaha, itu kan harus segera diwaspadai untuk Kalau mencegah orang sudah bilang harus persegi lah. persegi, harus madep istilahnya. Iya. Intinya apa ya? Kita itu belajar dari pengalaman. Iya. Kan sekarang di berita-berita suka ada dikit-dikit perampokan, dikit-dikit. Ya mudah-mudahan naujoben jalik ya. Iya. Bang Rito Mas semoga dilindungi usahanya, maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang negatif lah, aman gitu. Kalau Iya. sebagai teman, sahabat kita doakan yang terbaik. Nah, itu kan di posisi tadi udah 4 itu, apakah Bang Rito ingin memperluas lagi atau bagaimana? Maksudnya kan namanya manusia ya. Buka cabang Bukan, maksudnya. ya kita kan, Memperluas bisnis. Iya. oh kita melihat Bob Sadino, tahu kan? Mm-mm. Almarhum, itu kan dia pengusaha, tapi kan istilahnya dia itu nggak merasa cukup karena ya namanya manusia itu memang harus tidak merasa cukup. Bagus, karena di dunia kalau akhirat merasa kurang. Setuju nggak? Setuju. Benar nggak? Benar, Setuju deh benar. daripada bonyok. Intinya, anggap kalau di dunia itu kita seolah-olah hidup ribuan tahun. Kalau akhirat, anggap besok kita itu. Nah, itu apa? Berarti kan Nah, suka duka. Udah tadi udah diceritain ya. udah. Berarti- Apalagi nih pertanyaannya nih. Terus harapan ke depan nih, sekarang udah berjalan. Nah, itu anggap maksudnya. dianggap udah di titik aman lah. Aman. Untuk kedepannya apakah yang tadi saya bilang dia melanjutkan ada rencana buat buka cabang lagi? Maksud saya tuh Mungkin menambahkan bisnis di daerah mana lagi? Melebarkan sayap benar. melebarkan Ya, sayap. begitulah kira-kira. Kalau untuk sekarang sih kayaknya belum Belum. karena ini aja Fokus. toko yang satu ini aja kita masih keteteran. Keteteran. Masih ini keteteran. Ya. Jadi untuk melebarkan sayap sih pasti mau dong. Ya, tapi Siapa sih yang mungkin nggak mau? adalah sedikit keinginan mah. Mungkin Kak Dengdi mau join sama saya. Bisa lah nanti kalau Di daerah Udah mana? cair nantinya. YouTube saya nanti saya. Kalau orang mah tinggal sebut tuh nggak minahin kan? Intinya usaha apapun kita itu harus bersyukur. Ya, Iya, harus. Setuju nggak? Setuju. semakin kita bersyukur semakin Allah menambah. Ya, betul. Itu setuju banget Saya setuju banget dengan Bang Rito ini berawal dari counter. Dia tidak merasa puas dan lainnya karena tadi memang visi dan misinya itu bagus kata dia, Bukan kata beliau. punten nih saya potong Ah. ya. Bukan merasa puas sih. Intinya maksudnya gini kan karena alasan tadi masuk akal saya nih ke Merasa bikin puas tadi kata Akang. iya maksudnya anak udah ada Nah, itu. pengen jajan. Beban Saya pun sama. anak itu. Nah. Itu pun sama terjadi kalau Jadi lebih saya ke tuntutan Tuntutan kehidupan. kehidupan. Ya. Tuntutan ini kehidupan. yang namanya suami bertanggung jawab. Oh, Itu. Emang kamu nggak bertanggung jawab? Maaf. Cuman maksudnya kan beda ya. Bener juga ya. Seseorang itu ditakdirkan mungkin kan apa namanya ada yang jadi tukang ini, tukang itu, apa Ya. pekerjaan itu. Kembali lagi disyukuri, yang penting Ya. mah. Sekecil apapun usaha kita. Iya, maksudnya. Kita syukuri, kita jalankan. Dari apa yang dipaparkan Bang Rito ini, kita sudah menyimpulkan bahwa intinya konsisten beliau ini tidak pantang menyerah. Ada tadi kan beliau bilang ada di titik dia sama Rendah. istri Ah. sampai berargumen
ini usaha bagaimana kok begini. Ya. Karena beliau semangat dan pantang mundur, akhirnya sampai di Ini titik kalau sekarang. beliau sendiri yang jualan mah mungkin kayaknya udah nyerah karena ada semangat Dorongan dari- istri. Dorongan istri dan melihat juga anak-anak ini. Intinya sih kalau menurut saya mah Kang, usaha itu kita harus bersyukur untuk nomor satu ya. Itu. Sama fokus. Itu fokus. Fokus. Itu kita harus benar-benar fokus itu kalau usaha. Ya. Gimana caranya menarik pelanggan, ramah juga sih intinya. Ya, pelayanan. Ya, Pelayanan. 3S lah, senyum, sapa, sopan. Nah, Dipakai itu moto beli kita pom bensin apa Pertamina itu nggak apa-apa dipakai karena positif. 3S itu digunakan diafiliasikan di Bang Rito usaha itu nggak apa-apa, nggak melanggar, maksudnya bagus tuh mah. Kita ramah. Terkadang kan saya kalau jadi konsumen ya kan memang agak ini juga yang tadi Bang Rito bilang mencari pelanggan itu susah, memang bener. Betul. Kita pun misalkan contoh ya, saya beli Magicom contoh anggap ini ya di Ciawi ya. Misalkan ada elektronik di Ciawi yang dekat karena di dekat-dekatnya di Ciawi, nggak mungkin saya beli ke Bang Rito kejauhan. Kita kan inginnya pertama pas dinyalakan nyala, bisa digunakan ininya. Jika tidak hidup atau apa kita komplain garansi diterima dengan baik kan kita senang. Betul. Tapi kalau di kesananya dianggap Ya. kita tidak lain dengan baik, ini mau melidiki Karena emang kalian. itu kelebihan kapok. kelebihan elektronik itu karena nggak kalah saing di online. Karena kan elektronik itu butuh dites. Nah, itu kalau bilang orang kan lebih baik istilahnya beli langsung dilihat barang ini bagus dan Betul. dites nah, gitu. Jadi emang pasarnya untuk kesempatan orang untuk di online masih inilah kita masih untuk yang jual gitu elektronik masih bagus gitu. Masih bagus. Akang lo udah tahu pernah buka elektronik itu? Enggak juga sih. Tapi cara ngomongnya tuh kayak Cara ngomong soalnya tuh elektronik elektronik banget banget ini. Kena banget ini elektroniknya. Tapi pernah dia mah kan dulu pernah dagang Ya. HP second dulu di Bogor, sekarang digusur sama wali kota. Pernah HP juga kan? Pernah? Oh, Handphone hasilnya Hasil apa teh bahasanya teh? Login apa ya? Bukan bahasa ininya teh kalau kita mau camping teh apa ya? Kita ini dulu apa ini coba teh? Ada bahasa Kang itu apa tuh ya? apa dulu? Kita kalau mau camping nih, Eh, bentar saya ini dulu. Apa tuh bahasanya teh? agen dulu. Itu agen. Paham? Mungkin paham zaman itu dulu ya, zaman kadaluarsa dulu. Zaman waktu itu penjajahan. Ya udah, jangan dibahas itu. Oh iya, jadi maksudnya- nostalgia lagi nih kalau Nostalgia. konten HP jadinya ya. Karena memang apa ya? Namanya kita sejauh manapun Bang Rito di Cianjur, tapi hati kita di sini. Maksudnya kan Saling sekarang silaturahmi seperti ini kan, silaturahmi datang ini ke kan podcast. Jarang-jarang kita. Udah Jarang-jarang. berapa tahun nih ketemu kita? Setahun adalah. setahun. Kalau tahun kemarin saya ketemu, cuman sebentar beliau Iya. sibuk. Kalau sekarang kan Tahun kemarin agak- saya ketemu. Iya maksudnya enggak. Berarti setahun sekarang. Setahun Ya. lah ada. Saya Nah, ini kan Bang Rito tuh bergelut dengan usaha. bergelut gitu ya? Iya. Gelut bertinju itu. Oh. Ada kan hiburan buat pribadi nih. Iya. Maksudnya kan? hobi. Iya. Ada dong Ustaz. Kalau saya kan hobinya ngonten nih. Iya. Seniman saya itu sama Kang Dani. Kang Dani Yoy. Bang Rito apa sih hobi yang digemari? Sampai sekarang nih atau Bener-bener, sekarang nah, dulu hobinya mancing, benar? Mancing. Nah. Mancing sama gambler kalau nggak salah. Benar Kang, benar. Setuju saya. masih tuh ke dunia permancingan masih apa? Kalau mancing Hiburan. sih sekarang kebetulan Kang Ah. lagi berhenti total dulu. Oh. Ada alasan? Ya Punya itu. alasan dong. Karena mungkin sibuk di Oh, itu ada alasannya. kesibukan di toko Kesibukan yang elektronik. menyita waktu itu. Iya. Intinya itu. Jadi kesempatannya nggak ada. Iya, betul. Waktu mungkin sibuk di toko jadi lupa lagi nih sama mancing gitu. Jadi hobi mancing Dilupain sementara dulu. dilupain dulu. Dilupain dulu. Ada nggak pengganti hobi selain mancing? Maksudnya sekarang hobi mancing nggak karena waktu ini, tapi mungkin ada kan waktu dikit buat apa? Menyalurkan hobi, maksudnya apakah Ada sih. Di saat kita lagi karaokean di rumah misalkan itu kan hobi juga nih nyanyi-nyanyi apa gimana sama istri misalkan karaokean di rumah kan elektronik banyak tuh. Bisa TV yang 50 ada 50 in. Ada. Nyampe saya sampai ngejual 50 in ada kan? Nyampe. Iya, sekarang ada. pasaran berapa tuh kira-kira 50 in sekarang? Ini nanya mau beli nggak nih? Ya, Ya, ini mah nanya dulu. Insya Allah nanti
tanya dulu istri ada uang simpanan nggak? Uang cash ya. Kalaupun nggak ada nanti Ada malah sih, dilihat saya- dulu. Itu di panta-panta harganya maksudnya. Patah-patah. Yang harga 50 itu tergantung merek. Masih nggak bisa. Ya maksudnya di beda-beda kan Yoy. Ya, saya tahu itu. Ada merek A, merek B. Ya. Misalkan sekarang yang Bang Rito jual itu 50 in di harga berapa tuh? Oh, harga berapa? Kalau 50 in itu lebih gelap kali ya Iya. harganya. Iya. Gelap sebenarnya harganya. Lebih ke pasaran aja, kita nggak menyebut kayak ini pasaran biasa. Oh. Enggak, kalau pasaran kan umum harganya Kang. Kalau 50 in ke atas itu udah Pasaran gelap. itu buat ngegotong tukang laut. Meninggal itu mah ya pasaran. Pasaran. Ya. Emang itu Kalau 50 ini tuh bisa nyampe di atas 5 juta Kang. Oh, di atas 5 juta. Nah, itu tadi yang saya sebut gelap harganya. gelap. Nah, Elektronik nih kan sekarang di toko nih ada elektronik. Yang paling mahal elektronik apa sih? Paling mahal dari semua jenis elektronik yang ada di toko nih sekarang. Yang ini, ada di toko saya. yang bernilai harganya tinggi itu di apa sih? Di barang apa sih gitu? Kalau elektronik kayaknya TV sih. masih yang TV. Masih TV TV. masih belum Yang tadi dikasih. 50 in tadi. Oh gitu. Nah, kalau TV kan variatif ya tergantung innya ya mungkin. Iya. In. Kalau 50 in itu kan udah Iya. 5 juta ke atas Kang itu Ya. harganya. Enggak, kulkas yang nggak harga 5 Kalau juta ada nggak ada? kulkas saya sih lebih di bawah 4 jutaan Kang. Iya. Karena kan di Cipoyem punten-punten ya orang Iya. Cipoyem menengah ke bawah. Karena Tapi fungsinya adalah sebetulnya kan kulkas tuh ya kalau di kita mah sebetulnya kan buat ngedinginin doang. Iya. Sama bikin batu es. Betul. tapi udah kebutuhan kehidupan Iya, sehari-hari gitu. sekarang Kang. kulkas Jadi itu. nggak istilahnya mau 2 pintu, 4 pintu gitu, 5 pintu gitu. Oh, fungsinya belum ada sama. 5 pintu, belum ada Kang. Belum ada. Belum ada. Kita bikin. Nah, nanti diadain saya ajuin nanti. Ajuin ke Kang Haji Kada kadang. haji kadang. Ini masih ngeganjel. Apa tuh? Kan hobinya udah enggak nih. Saya penasaran nih. Hobinya Hobi udah yang- enggak mancing. Mancing enggak. Masih ada sebenarnya. Nah, apa Apalagi itu? Hobi saya biliar kan. Oh. Biliar. Punya di rumah. Enggak Ada? juga sih. Kalau Dekat- saya sih sekarang lebih beralih ke golf. Wih. Lebih sukses ini berarti Lebih kan? sukses ini. Iya. Enggak apa-apa sih. Nggak Saya lebih apa-apa. senang teman saya lebih sukses duluan gitu. Enggak kalau masih kalah sama saya dong. Asik. Maksudnya Saya- jadi caddy gitu. Saya itu MotoGP. Motor di rumah banyak saya. Oh, motor apa? Motor titipan. Motor titipan. Titipan. Jadi titipan. biliar ya? Biliar. Pengganti mancing. Karena Hmm. mungkin mancing itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai hasil. Ya. Ya kan? Karena memang walaupun Bang Dito suka ikannya kan? Kebetulan enggak juga. Nah Kang. itu Saya nggak suka ikan mas. kalau saya ikut Bang Dito mancing kan ikannya buat saya. Lumayan. Jadi caddy saya. Caddy-nya ini. Mancing juga ada caddy-nya Kang. Ada caddy-nya, bukan caddy-nya. golop aja. Bukan golop aja. Uang newak. Nah biliar ini di Cipoyem memang ada. Nah, pertanyaan itu kalau emang hobi ada nggak? Apakah emang di rumah punya? Dia. Kalau biliar saya nggak punya. Kalau pancingan saya punya Kang. Oh. Kalau di Cipoyem nggak ada Kang. Hmm, Biliar belum ada. Paling mainnya ke kota biliar. ke kota Cianjurnya. Ya paling ke Cikarta lah ini. Iya iya. Ke Sekali itu Bogor. juga. Ya itu juga sebulan sekali. Kalau kadang lagi jenuh di toko ke Bogor. Ke Bogor main biliar. Nyodok lah bahasanya ya. Nyodok tepatnya Kang. Nyodok. Seru banget sih terkait apa? Saya juga Bang Yoy kalau punya modal uang ya YouTube saya cair sebulan 64 juta saya mungkin Amin. bisa Oh iya, benar. merintis juga. Nggak mau bersaing sama Bang Ini saya Rito. mau pulang boleh nggak? Jangan. Udah bilang modal ini YouTube. Jangan. Saya takut itu. Oh soalnya kan. Maksudnya saya nggak modal. Justru saya akan modalin nanti saya investasi. Asik. Saya itu kan YouTube supaya denger nih tim Gmail. Iya. Ini saya diundang bintang tamu apa mau pinjam duit nih kayaknya nih? Saya Ya, dua-duanya. dua-duanya. Tadi sih udah menyinggung modal soalnya nih. Ya boleh juga kalau ada. Oh kalau ada. Ini mas saya lagi berharap menunggu Bang Rito minta doanya juga. Amin, saya doakan. Mudah-mudahan. Semoga Apa? podcast Bincang Lokal ini sukses selalu. Amin. Banyak yang subscribe, Amin. banyak yang like, dan Amin. banyak yang nonton juga Kang. Amin. Nah, Nah sarannya apa nih? Masukannya buat ini PBL nih podcast Bincang Lokal dari Bang Rito nih untuk ke depan nih biar kita lebih booming lagi apa nih? Saya minta masukan setiap ke bintang tamu saya. Oh, gimana ini? Narasumber. Agak berat juga ya, masukan takut salah juga saya. Enggak, kalau Karena masukan- ini bukan bidang saya gitu, Kang. Ini masukan teh Bisa apa terus konsisten atau gimana? atau gimana support lah support sistem maksudnya dari sahabat nih buat Hmm. PBL ini apa nih kira-kira buat kita nih
apakah harus begini, harus begitu, ya silakan. Kita mah senang kalau dikritik atau dikasih support, apalagi Kritik bukan caci maki ya Kang? bukan, Bukan. tidak harus caci maki. Kritik membangun. Kritik membangun. Sekiranya apa nih? Ya kalau menurut saya sih podcast jangan terlalu serius Kang. Kita sambil ngobrol tapi ada bercandanya sih Iya. tepatnya. Iya. Ini saya tadi sebagai bintang tamu terlalu serius perasaan. Enggak, sebenarnya gini, mohon maaf nih pemirsa, ini kondisi memang nggak fit juga. Lagi kondisi Bang Yoi batuk. Ya lagi kena flu. Oh, lagi batuk? Kameramen saya nular dari kameramen sama ini nih. Ini juga Jadi host kebawa-bawa. host satu lagi kena flu bebek nih. Lagi batuk kok. Ya mungkin pemirsa juga melihat lah. Rada pias ini kan, tapi ya kita untuk semangat PBL tidak akan pernah pudar. Maksudnya semangat terus walaupun kondisi seperti ini bukan apa melemah lah, kita tetap semangat. Intinya tidak ada istilahnya pantang menyerah kita mah. Ya mungkin wajar lah. Wajar. Sisa-sisa kita di bulan Ramadan kan. Ramadan sehat selalu. Terkuras apa pikiran, tenaga ya enggak? Iya. Ngomong-ngomong Terkuras lebaran kemarin kemana nih jalan-jalan? Tadi udah Sedih lah ceritain mah. Sedih. Makanya insya Allah nih kita nih 18 Nah. tanggal 18 ya. Tanggal Rencana 12 bro touring kemana kita nih? Citambur. Ya. Citambur itu Cianjur Selatan. Iya, Cianjur Selatan. Insya Allah nanti kita Bersama manajer semua, kru, refresh ya, refreshing. refreshing sama tim Wangkong juga, tim ini. Tim Wangkong. Sahabat Putih Abu, Putih abu. Putih Biru. Ya. Siapa Yes. tahu selamat sampai tujuan, Amin. pulang juga selamat. Amin, Ya. amin, Minta amin. doanya teman PBL dimanapun berada. Ya, Ada lagi? Katanya mau misalnya- bertanya. Mau tanya. Bincang lokal ini udah berapa tahun sih Kang? Nah, Jalan ini. kalau Kok di- saya baru dipanggil sih jadi bintang tamu ke sini? Karena, Kang, apa lupa sama saya nih? bukan lupa, bintang-bintang di Cianjur tadi gitu? Bang Rito ada tuh rekamannya kan sibuk. Karena kita kan Sibuk lost kan? kontak nih ya. Bukan Ya, lost sama kontak, ya. sibuk beliau itu kan. Pengusaha Rekam apa? muda. Rekam jejak? Ridwan Kamil apa? Saya bukan Ridwan Kamil loh. Bukan. Intinya bukan melupakan atau apa, karena kita baru setahun pun belum Bang Rito ini. Kita mulai dari bulan apa? Udah setahun. Wah, setahun dari Iya kan mana? Desember 2024. Sabar-sabar, jangan bertengkar. Desember 2024 sekarang 2025. Iya, kalau itu mah maksudnya kalau bulan mah belum. Kita mau 5 bulan ya. Mau Ya, kita awal Desember awal kalau nggak salah. Februari kalau nggak salah mah. Wah, Februari ya. Februari upload, kita Januari ngetek. Sekarang Oh, iya benar. berarti udah 4 bulan Iya kan? berarti ya? 4 bulan. 4 bulan. Bentar lagi selamatan 4 bulanan. Cuman ulang tahun kita jangan lupa nih PBL tanggal 4 iya. harus rayakan dong. Pasti. Rayakan pastinya. Saya kan ke pesawat juga udah, saya mau jet pribadi, saya udah Rencana mau kemana bro kita tuh? ya ke LA aja kita. Apa LE? Lenteng Agung. Lebak Astana. Bakasan. Oh jadi podcast bincang lokal ini udah punya jet pribadi ya? Udah punya orang, maksudnya kita mau sewa nanti kalau ulang tahun. Oh ternyata podcast bincang lokal kaya-kaya ya orang. Atuh jangan ditanya, jangan Bisa ditanya. sewa jet pribadi itu udah Iya. luar biasa loh. Ya pokoknya jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Soalnya nggak Betul, ada. betul. Nggak ada. Intinya kita itu kan membuka wawasan semua Mm-mm. terkait Bang Rito diundang ke sini pun kita nggak bisa ngasih apa-apa. Oh ini udah di Ya, kasih martabak lah sama Kopai. Ya pasti boleh kan kudo. Intinya Berpoin ya. kita sebagai perwakilan tim kru berterima kasih banyak Bang Ya. Rito sudah mau hadir di podcast Bincang Karena Lokal. kan kalau mungkin sengaja kita undang ya Sibuk beliau. Ya, Oh enggak lah buat teman saya kalau ada undangan saya sempetin. karena Ah, kebetulan kalau- makanya kebetulan kan momen-momen pas beliau silaturahmi ke sini kan. Ya kita Langsung tag aja ya. Kita lah. tag. Habis Saya juga udah bersyukur sama pembukaan nih. teman-teman gitu masih ingat sama saya. Walaupun saya lagi di Cianjur. tidak akan pernah lupa Nggak dirinya namanya. sih cara ingat ke urang. Ya itu kan sibuk. Oh, Nah, itu kan jawabannya Alasan wae sibuk. Intinya sudah kita tuh ada titis tulisnya kapan kita harus ketemu Ya sekarang silaturahmi kan sudah. memang ya kita memaklumi lah. Kita Memaklumi, punya saling kesibukan memaklumi dan masing-masing, saling kan. mensupport, mendoakan yang terbaik itu Ya, aja kita mah. Amin. Jangan ada apa istilahnya pikiran-pikiran yang negatif. Ah, Toh waktu kita berkumpul ya berkumpul. Kumpul. Karena memang istilahnya memang kita itu kalau mencari teman dari nol mah susah, Bang. Susah. Nah, kita udah aja yang udah kita dari dulu ya kita Yang ada-ada ada aja Ya. gitu. Karena apapun suka duka kita udah merasakan. Ya kan? Iya. Suka duka hidup. Iya, lebih banyak
dukanya kayaknya daripada sukanya nih. Nah, kelihatan dari raut mukanya. Ini ngomong-ngomong, bincang lokal udah ngundang tamu siapa aja nih? Artis udah pernah belum? Belum sih artis. Kalau Artis dangdut aja tuh. mantan pemain layar lebar dulu mah udah pernah ada. Siapa tuh? Pertama, rencana sih mau ke Bari Prima sih dulu. Ada rencana, maksudnya mantan artis-artis kayak yang si Ken itu yang di Cimande kan dulu pemain itu Wiro Sableng. Siapa tahu dia mau kesini lah. Deket sebenarnya di situ, cuman kan mungkin tadi Bang Dito Biar kita kondisi dulu. terkait masalah ininya. Mohon maaf lah kalau kita ngundang mah. Yang namanya ngundang. Apa tuh kita mah? Nah, Aku beda. apa tuh? Kalau kita udah booming, udah dikenal masyarakat dan udah AdSense, kita berani. Iya. Beranilah kita kasarnya. Walaupun itu dulur kita. Walaupun dulur kita. Dulur kita. Mending kita ngundang dulur kita aja, jadi amplopnya buat dulur kita. Ya udah Maklum lah. berarti gitu ya. Dari hasil apa kita sharing dengan Bung Rito ini ya. Juga teman kita dulu emang alhamdulillah sekarang udah sukses di usaha elektronik ya, kita doakan semoga semakin maju sukses. Begitupun kita ya saling mendoakan intinya semua Ya. ya. Amin, Untuk amin. kita semua kru yang di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Amin. Amin. Tidak lupa juga yang terpenting adalah kesehatan. Nah, itu sih. Bang Rito dan keluarga dan semuanya, keluarga Bang Rito dimanapun berada, kita keluarga kita yang ada di sini juga dimanapun berada, Amin ya Allah. selalu sehat panjang umur dan Amin. digambangkan rezekinya. Amin. Bang Rito, sebenarnya kita masih kangen. Ya, Kita berhubung lanjut ngobrol biasa aja, Ya. karena kan memang kita Berhubung kemampuan mau lihat apa U17 U17 Oh, ada bola sekarang? ada bola, jadi ya kita mau nonton nih, kita semangat. kita nobar dulu. Nobar dulu. Ya. Oh, ini jam 10 ya sekarang Iya. ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya ungkapkan ke Bang Rito. Terima kasih banyak, tidak terhingga atas kedatangannya ke podcast Bincang Lokal ini. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Ya. Udah gini doang. Ya, mau gimana lagi? Salim ke Akang. Ini Akang. Saudara saya kan? Iya, saya juga saudara dia. Berarti kita saudara bertiga. Iya, saudara. Saudara. Saya punya saudara kayak gini. Saudara seiman. Saya mau saudara kayak gini. Ya, kita nggak boleh bercanda. 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 Pemirsa dimanapun berada, inilah yang bisa saya persembahkan di PBL pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dong Iya. support channel PBL dengan cara apa? Subscribe, like, dan share, komen. komen. Supaya channel PBL podcast Bincang Lokal itu lebih berkembang. Ya. Ya. Berkembang dan terus Maju melangkah. Amin. 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 Itu saja? Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Permios. warahmatullahi wabarakatuh.